Dini menatap amplop berwarna coklat di tangannya dengan hati berdebar. Surat tugas dari pemerintah daerah itu menyatakan bahwa ia harus ditempatkan di sebuah dusun terpencil di ujung pegunungan. Nama dusun tersebut, sebut saja Dusun Kembang Jati. Terasa asing di telinganya. Peta yang dilampirkan hanya menunjukkan garis-garis tipis atau peta cacing, memperlihatkan lokasi dusun di balik gunung yang terisolasi. Meskipun ia merasa bersemangat dengan tugas barunya, ada perasaan aneh yang menyelimuti hatinya. Dusun Kembang Jati ya? Gumamnya pada diri sendiri, mencoba mencerna namanya. Dini pernah mendengar cerita samar tentang dusun itu dari para bidan senior. Konon tempat itu bukan dusun biasa. Banyak orang memilih tidak membahasnya lebih lanjut. Dan yang sedikit membuka mulut hanya mengatakan, "Kamu harus berhati-hati jika ke sana." Ketika ditanya kenapa, mereka hanya menggeleng pelan tanpa menjelaskan lebih jauh. Perjalanan menuju dusun tersebut dimulai dengan suasana yang tenang, namun terasa ganjil. Dini harus menumpang sebuah perahu kecil dari tepi danau untuk menuju ke desa seberang. Danau itu bernama Danau Tangkeban, dikenal sebagai perairan yang tenang, tapi tak pernah dipakai warga setempat untuk berenang atau mandi. Ada semacam ketakutan tak kasat mata yang melingkupi danau ini. Pemandangan sekeliling begitu sunyi, dengan hanya suara gemerisik daun yang tertiup angin dan kicauan burung di kejauhan. Di atas perahu kecil itu, hanya ada Dini dan seorang pendayung tua bernama Pak Sidin. Wajahnya keriput, tatapan matanya kosong, seperti telah menyaksikan banyak hal yang tak terkatakan. "Bu Bidan, tidak banyak yang berani ke sana," ujar Pak Sidin tiba-tiba. Suaranya serak seperti angin kering musim kemarau. Tangannya yang kasar dan penuh bekas luka mencengkeram kuat dayung perahu. "Kenapa begitu, Pak?" Dini berusaha bersikap tenang, meski ada rasa penasaran yang menggelitik. Pak Sidin hanya menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke danau yang seolah tak bertepi itu. "Dusun itu..." Ia menghentikan ucapannya, seperti berpikir, apakah ia harus melanjutkan? "Dusun itu, ada yang tidak suka orang baru datang ke sana. Hati-hati ya, Bu, jangan pergi sendiri saat malam tiba." Dini menelan ludah, mencoba menyingkirkan rasa takut yang mulai menyelinap. Ia menatap permukaan danau yang tampak seperti kaca, tenang dan tak bergelombang. Namun entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Seakan-akan ada sesuatu yang mengawasi dari dasar air yang hitam pekat. Perahu itu terus melaju tanpa suara. Hanya suara dayung yang menyentuh permukaan air memecah keheningan. Saat tiba di ujung danau, matahari mulai turun ke ufuk barat, meninggalkan semburat jingga yang mengerikan di langit. Pak Sidin menurunkannya di tepi hutan, lalu memberi isyarat dengan tatapan penuh peringatan. "Jalan lurus aja, Bu. Tidak lama, hanya sekitar 1 jam berjalan kaki. Tapi ingat, jangan menoleh jika mendengar suara-suara aneh di belakang," katanya sebelum kembali mendayung perahunya menjauh, meninggalkan Dini sendirian di tepi hutan yang mulai gelap. Dini melangkah dengan hati-hati di jalan setapak sempit yang mengarah ke dalam hutan. Pepohonan tinggi menjulang di kedua sisi, menutupi langit dan membuat suasana semakin suram. Suara ranting patah dan gemerisik daun di atas kepalanya seolah mengintai setiap gerakannya. Bayangan pepohonan bergerak-gerak tertiup angin, menciptakan ilusi seolah ada sosok yang mengintip dari balik dedaunan. Saat ia terus berjalan, Dini tiba-tiba merasakan udara di sekelilingnya menjadi semakin dingin. Ada hembusan angin dingin yang terasa seperti nafas seseorang di tengkuknya. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu, mempercepat langkahnya, meski kakinya mulai terasa berat. Namun, tak lama kemudian, ia mendengar sesuatu. Suara pelan seperti tawa kecil, tawa yang lirih dan menghantui. Dini berhenti seketika. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang, tapi hanya ada kegelapan, tidak ada siapa-siapa. "Hanya imajinasi saja, jangan panik," bisiknya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. "Selamat datang,"
Tubuhnya membeku. Perlahan ia memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan-bayangan aneh yang mulai bermunculan di pikirannya. Suara tawa itu terus bergema, seakan-akan berasal dari setiap arah, membingungkan inderanya. Dalam panik, ia akhirnya memutuskan untuk berlari. Semak belukar dan ranting-ranting tajam menggores kulitnya, tapi ia tak peduli. Hanya satu hal yang ada di benaknya, keluar dari hutan ini secepat mungkin. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, Dini akhirnya melihat cahaya dari kejauhan. Dengan nafas terengah-engah, ia berlari kecil keluar dari hutan dan tiba di sebuah dusun kecil yang tampak kumuh dan sepi. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar. Sebagian besar atapnya sudah lapuk dan dinding-dindingnya penuh dengan lumut. Dusun ini tampak seperti tempat yang terlupakan waktu. Udara di sini lebih dingin, seolah-olah matahari yang baru saja terbenam tak pernah mencapai tempat ini. Warga yang melihat kedatangannya hanya mengintip dari balik jendela, menatap dengan tatapan penuh selidik. Tak ada yang keluar untuk menyambutnya. Dini merasa seperti seekor rusa yang tersesat di tengah-tengah sarang serigala. Setiap pandangan mereka menembus dirinya, seolah menilai keberadaannya. Perasaan aneh itu kembali menyelimuti dirinya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba tersenyum dan melambaikan tangan, tetapi tak ada balasan. Warga hanya berdiri di ambang pintu, mengamati dalam diam. Di sudut pandangnya, Dini melihat sepasang suami istri. Seorang pria kurus dengan rambut yang panjang, terurai, dan seorang wanita tua berkerudung hitam, berdiri di dekat rumah panggung yang terletak agak jauh di ujung dusun. Mata mereka tak pernah lepas darinya, menatap dengan tatapan dingin yang membuat perut Dini mulas. "Selamat datang, Bu Bidan." Suara berat dari seorang pria tua terdengar dari arah samping. Dini menoleh dan melihat kepala dusun, Pak Gunarto, menghampirinya. Wajahnya penuh dengan kerutan dan kulitnya pucat, tapi ia tersenyum hangat. "Selamat datang di dusun Kembang Jati. Kami sudah lama menunggu kedatangan Anda." Namun di balik senyuman itu, Dini merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang gelap dan penuh misteri, seolah-olah tempat ini menyimpan rahasia yang tak ingin diketahui siapapun. Dan sejak saat itu, ia menyadari bahwa tugasnya di dusun ini akan jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Malam pertama Dini di dusun Kembang Jati terasa begitu panjang dan sunyi. Pondok kecil yang diberikan oleh kepala dusun untuknya terletak di ujung dusun, di dekat hutan yang pekat dan gelap. Suara jangkrik dan angin yang berhembus membuatnya merasa semakin terisolasi. Ketika pagi datang, ia langsung memulai tugasnya sebagai bidan. Dengan semangat, Dini menemui para ibu hamil di dusun itu, memberikan penyuluhan tentang kesehatan kehamilan dan pentingnya pemeriksaan rutin. Namun, tak lama ia menyadari bahwa tak semua orang di dusun ini menyambutnya dengan baik. Hampir setiap hari, ia melihat sepasang suami istri yang selalu mengawasi dari kejauhan. Mereka berdiri di sudut jalan, di depan rumah panggung mereka yang suram, atau terkadang hanya mengintip dari sela-sela tirai jendela yang sudah usang. Pria itu bernama Pak Darto. Badannya kurus kering, dengan wajah tirus, dan rambut panjang yang dibiarkan terurai berantakan. Di tangannya sering tergenggam seikat akar-akaran atau botol kecil berisi ramuan berwarna hitam pekat. Wajahnya selalu dipenuhi senyum tipis yang tampak menyeramkan. Di sampingnya berdiri seorang wanita tua bernama Bu Sri, istri Pak Darto. Matanya cekung, dengan pandangan tajam yang seolah bisa menembus batin seseorang. Rambutnya yang sudah beruban, sebagian terurai, dan di tangan kanannya menggenggam seutas kalung terbuat dari untayan tulang-tulang kecil yang terkesan mengerikan. Mereka bukanlah warga biasa. Keduanya dikenal sebagai dukun yang berpengaruh besar di dusun ini. Pak Darto dikenal sebagai penyembuh yang menggunakan ramuan herbal. Sedangkan Bu Sri adalah dukun bayi yang sering dipanggil untuk membantu persalinan warga. Semakin hari, Dini merasakan kehadiran mereka bagai bayangan hitam yang selalu mengekorinya. Setiap kali ia mendatangi rumah warga, tak lama kemudian sepasang suami istri itu akan muncul, berdiri diam tak jauh dari sana, hanya memandang tanpa kata-kata. Para ibu hamil yang awalnya antusias mendengarkan nasihat Dini, perlahan tampak ragu dan takut.
Beberapa dari mereka bahkan menolak untuk diperiksa lebih lanjut, mengeluh bahwa ada larangan dalam tanda kutip dari pihak lain yang tak berani mereka sebutkan. Dini berusaha tidak mempedulikan tatapan sinis dari Bu Sri dan Pak Darto. Namun, perasaan tak nyaman itu semakin menjadi ketika ia mulai menemukan benda-benda aneh di sekitar pondoknya. Sekantong kecil yang berisi sebuah tanah di depan pintu, sehelai rambut panjang yang terikat di gagang pintu, atau tetesan seperti getah tumbuhan di ambang jendela kamarnya. Suatu malam setelah Dini selesai memeriksa catatan medis dan menyiapkan peralatan di kamarnya, suasana menjadi begitu sunyi. Ia duduk di meja kayu kecil di ruang tengah pondoknya, mencoba membaca buku panduan medis yang dibawanya dari kota. Angin dari luar terdengar berhembus kencang, membuat dedaunan berdesir dan ranting-ranting pohon bergoyang. Namun tiba-tiba suara lain terdengar dari luar jendela. Tok tok. Suara ketukan itu pelan dan berulang-ulang. Dini mengangkat kepalanya, terdiam, mendengarkan dengan seksama. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok tok tok. Jantungnya berdebar. Dini melirik ke arah jendela, namun dari tempatnya duduk ia tak bisa melihat apa-apa. Ketukan itu terus terdengar, seolah-olah seseorang sedang mengetuk kaca jendela dengan ujung jari yang tajam. Merasa ada yang tak beres, Dini perlahan berdiri dan berjalan mendekat. Tok tok tok. Ketukan ini kini datang dari jendela lain di sisi pondok. Dini menoleh, bingung. Bagaimana mungkin suara ketukan yang sama terdengar dari semua sisi pondoknya? Ia menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Perlahan, Dini mendekati salah satu jendela yang tertutup rapat. Tangannya yang gemetar mulai menggapai tirai kain lusuh yang menutup kaca. Dengan hati-hati, ia menarik tirai tersebut. Di balik kaca jendela, ia melihatnya. Sepasang tangan berlumuran darah menempel di kaca. Telapak tangannya rata dengan jari-jari panjang yang kurus mencengkram kaca seolah ingin menerobos masuk. Dini membeku di tempatnya. Tangan itu bergerak perlahan, menggoreskan garis-garis tak beraturan dengan darah kental yang menetes, menciptakan pola-pola mengerikan di kaca. Jari-jarinya menari dengan gerakan yang lambat, mencakar-cakar, meninggalkan suara berdecit yang membuat bulu kuduk Dini berdiri. Dini mundur dengan nafas tersengal. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Tangan itu mendadak berhenti, menggantung tak bergerak. Lalu secara perlahan, jari-jari kurus itu meluncur turun dan lenyap dari pandangan. Sebelum Dini bisa menenangkan diri, suara ketukan muncul lagi. Kali ini dari jendela lain di sisi berlawanan. Ia menoleh dengan cepat dan mendapati bayangan gelap melayang di balik kaca. Samar-samar terlihat dari celah tirai. Sesosok wajah pucat dengan mata hitam legam muncul perlahan, menyembul dari balik jendela. Bibirnya terkatup, dan dari sudut bibir itu menetes cairan hitam pekat seperti tinta, menetes ke kaca dengan bunyi tik-tik, tik-tik. Sosok itu tersenyum perlahan, senyum yang lebar dan tak wajar, memperlihatkan deretan gigi hitam yang penuh dengan noda darah. Dini mundur dengan nafas terputus-putus. Ketika ia mengedipkan mata, wajah itu menghilang, seolah-olah hanya ilusi yang bermain di benaknya. Ketukan di pintu depan membuat Dini nyaris melompat. Tok tok tok. Siapa itu? Siapa di sana? Serunya, meski suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh jantungnya sendiri. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang melolong dari luar pondok. Namun, ketukan itu tidak berhenti. Perlahan, Dini mendekati pintu, menempelkan telinga ke kayu pintu yang terasa dingin. Tidak ada suara selain bunyi ketukan itu. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu dan membuka pintu dengan cepat. Pintu terbuka lebar. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya kegelapan malam dan kabut tipis yang menyelimuti pondoknya. Namun ketika Dini menoleh ke tanah di depan pintu, ia menahan nafas. Di sana tergeletak sebuah boneka jerami kecil yang tampak menyeramkan. Boneka itu berbentuk manusia dan di lehernya ada simpul tali yang erat, seperti jerat yang melingkar batang leher kecilnya. Di perutnya tertancap sebuah paku karat besar dan ada darah kering menetes dari paku itu.
membasahi tanah di sekitarnya. Dini merasa tubuhnya melemas. Satu hal yang jelas, ini bukan hanya sekedar peringatan. Ini adalah ancaman nyata di malam pertama di dusun terpencil di ujung pegunungan. Di lain waktu, siang hari yang sunyi menyelimuti dusun. Hanya suara dedaunan yang bergesekan di terpa angin pegunungan yang menyapa Dini saat ia berjalan menuju ke rumah-rumah yang ada di dusun itu. Kunjungan ke rumah warga yang terdapat ibu hamil. Meski matahari bersinar terang di langit, ada sesuatu yang ganjil dalam suasana di dusun itu. Seperti ada kabut tak kasat mata yang membuat semuanya terasa dingin dan suram. Dengan tas medis tergantung di pundak, Dini menyusuri jalan setapak yang sempit di antara rumah-rumah kayu panggung. Hanya sedikit orang yang terlihat di luar rumah. Ibu-ibu tua duduk di teras dengan tatapan kosong, sementara anak-anak bermain dalam diam, seolah takut mengeluarkan suara terlalu keras. Pandangan mereka menyiratkan rasa ingin tahu sekaligus waspada saat melihat Dini melintas. Ia berusaha tersenyum dan menyapa, tetapi kebanyakan hanya membalas dengan anggukan kecil atau bahkan bersembunyi di balik pintu. Dini tiba di sebuah rumah panggung yang tampak lebih besar dari yang lain. Rumah itu milik Bu Marni, salah satu ibu hamil yang berada di bawah pengawasannya, yang pada hari pertama mengikuti penyuluhannya Dini. Pintu kayu yang berderit perlahan terbuka, dan seorang wanita parubaya dengan wajah pucat keluar menyambutnya. Wajahnya tirus, matanya sayu, tetapi ia memaksakan senyum untuk Dini. "Assalamualaikum Bu Marni, bagaimana keadaan hari ini?" Dini bertanya lembut. "Waalaikumsalam Mbak Dini," jawab Bu Marni dengan suara pelan. "Alhamdulillah, perut saya masih sering terasa kencang, tapi rasa mualnya sudah berkurang." "Baguslah kalau begitu Bu, mari kita cek kondisi bayinya." Dini mengikuti Bu Marni ke dalam rumah. Bau anyir bercampur dengan wangi dedaunan kering tercium begitu masuk ke ruang tengah. Di sudut ruangan tergantung sebuah jimat yang terbuat dari anyaman daun kelapa kering berbentuk bintang, menggantung di langit-langit, berputar pelan seperti dipermainkan angin. Mata Dini terhenti sejenak pada benda itu, merasakan hawa tak biasa yang menguar darinya. Namun, ia menepis rasa tidak nyaman itu dan berfokus pada tugasnya. Bu Marni duduk perlahan di kursi kayu, sementara Dini mengambil stetoskopnya. Ketika Dini menempelkan alat itu ke perut Bu Marni yang besar, ia merasakan ada yang aneh. Bukan detak jantung janin yang biasa terdengar, melainkan suara gemuruh pelan seperti erangan makhluk yang terperangkap. "Hah?" Dini melepaskan stetoskop dari telinganya dan menatap Bu Marni yang tampak tenang. "Ada apa Mbak Dini?" Bu Marni bertanya dengan pandangan khawatir. Tidak Bu, cuma mungkin saya salah dengar." Dini tersenyum untuk menenangkan pasiennya, lalu mencoba mendengarkan lagi. Kali ini suara erangan itu lenyap, digantikan oleh suara detak jantung bayi yang teratur. Dini menarik nafas lega, namun tetap tak bisa menghilangkan firasat buruk yang menggelayut di pikirannya. Setelah memeriksa Bu Marni, ia memberikan beberapa nasihat tentang makanan dan cara menjaga kesehatan selama kehamilan. Bu Marni mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk pelan. Ketika pemeriksaan selesai, Dini menyadari tatapan seorang anak kecil dari balik tirai tipis di ruang dalam. Seorang bocah perempuan dengan rambut keriting dan kulitnya yang pucat. Bocah itu berdiri diam, memandangnya tanpa berkedip, membuat Dini merasa tidak nyaman. Tetapi saat Dini hendak tersenyum dan menyapa, bocah itu langsung berlari ke dalam. "Itu siapa Bu?" Dini bertanya, masih penasaran. "Oh, itu Sari, anak tetangga. Dia sering main ke sini," jawab Bu Marni singkat, seolah tak ingin membahas lebih lanjut. Dini hanya mengangguk, menyimpan rasa penasaran di hatinya. Ia berpamitan pada Bu Marni dan keluar dari rumah dengan perasaan yang masih gelisah. Begitu melangkah keluar, angin siang menerpa wajahnya, membawa serta suara-suara yang samar. Ia mendengar bisikan dari arah hutan, bisikan yang aneh dan memanggil-manggil namanya. Dini, kembali,
keluar dari daerah ini. Ia berhenti sejenak, menatap pepohonan di kejauhan. Di antara rimbunya dedaunan, ia bisa melihat siluet seseorang berdiri di atas pandangannya. Sosok itu tampak berjubah hitam panjang. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi Dini tahu siapa yang sedang mengawasinya. Pak Darto. Pria kurus itu berdiri di sana, diam. Namun Dini bisa merasakan tatapannya menembus ke dalam dirinya. Seolah ada magnet kuat yang menariknya, membuat tubuhnya gemetar. Tapi kemudian, suara seorang ibu dari arah lain membuyarkan pikirannya. "Mbak Bidan, tolong kesini sebentar," teriak seorang wanita dari arah rumah yang lain. Dini tersadar, mengalihkan pandangannya dari sosok di tepi hutan itu. Ketika ia menoleh kembali, sosok itu telah menghilang, lenyap tanpa jejak. Dini segera menuju ke arah panggilan tersebut, mencoba menyingkirkan ketakutan yang mengguncang batinnya. Ia memasuki rumah panggung lainnya, kali ini milik seorang ibu muda yang baru saja melahirkan beberapa hari lalu. Di dalam, ibu muda itu tampak lemah, berbaring dengan mata yang terpejam. "Bu Tia, bagaimana keadaannya? Sudah lebih baik?" Dini bertanya dengan lembut. Namun saat ia mendekat, tiba-tiba bayi yang berada di sisi ranjang ibu itu menangis keras. Suaranya nyaring dan melengking. Dini kaget melihat wajah bayi yang merah padam. Tapi yang lebih mengerikan, ia melihat tangan kecil bayi itu menggenggam erat sesuatu. Seikat rambut panjang yang tampak basah dan kotor. Dini tertegun. "Ibu, ini apa yang terjadi?" tanyanya gemetar. Ibu muda itu hanya membuka mata sedikit, menatap Dini dengan tatapan kosong. "Setiap malam, rambut itu muncul di tangan bayiku." "Rambut? Dari mana, Bu?" "Saya tidak tahu. Setiap pagi saya buang, tapi malam berikutnya rambut itu kembali." Dini merinding mendengar penjelasan tersebut. Rambut panjang dan basah itu bukan rambut manusia biasa. Ada sesuatu yang mengikutinya. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Ini bukan pekerjaan medis biasa. Ia merasa perlu mencari tahu lebih banyak tentang fenomena ini. Ada kekuatan gaib yang melampaui kemampuannya sebagai seorang bidan, dan ia harus waspada. Setelah memastikan ibu dan bayinya aman, Dini keluar dari rumah itu. Langit yang cerah kini terasa semakin menekan. Tatapan para penduduk yang mengintai dari balik jendela membuat Dini semakin tak tenang. Ia menatap hutan di kejauhan, merasakan bahwa entah bagaimana, tempat itu menyimpan jawaban dari semua keanehan yang terjadi. Tapi ia belum siap untuk menyelaminya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bisiknya pada dirinya sendiri sebelum melanjutkan langkahnya dengan hati yang penuh kecemasan. Malam berikutnya, langit di atas dusun begitu gelap, seolah tertutup oleh selimut hitam pekat yang menelan cahaya bulan. Hanya suara angin yang sesekali menderu di antara pepohonan, membuat daun-daun berbisik pelan seperti gumaman makhluk tak kasat mata. Dini terlelap di tempat tidurnya, tapi tidurnya tak nyenyak. Bayangan kemarin yang menyelimuti seakan-akan menembus, merusak ketenangannya. Lalu bayangan gelap yang menyelimuti dusun ini juga seakan menembus hingga ke mimpinya, membuatnya gelisah dan resah. Di tengah keheningan, ia terbangun tiba-tiba. Matanya terbuka dan perasaan dingin merayap di tulang punggungnya. Jantungnya berdetak tak beraturan dan seluruh tubuhnya terasa berat. Ada sesuatu yang salah. Seseorang atau sesuatu sedang mengamatinya. Awalnya ia hanya mendengar suara, sebuah suara erangan rendah, seperti bisikan lirih yang datang dari sudut kamarnya. Suara itu begitu lemah, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Dini menoleh perlahan ke arah suara itu, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di sudut kamar, tepat di dekat pintu, berdiri sosok seorang wanita. Pakaian putihnya lusuh dan berlumuran tanah. Rambutnya yang panjang terurai, tak beraturan, menutupi sebagian wajahnya yang tampak pucat pasi. Kulitnya kelabu, nyaris tak bernyawa, dan matanya
Dua cekungan hitam yang dalam mengeluarkan darah kental yang mengalir perlahan menuruni pipinya. Wanita itu hanya berdiri diam, menatap Dini tanpa berkedip. Mulutnya terkatup rapat, tapi dari sela bibirnya yang pecah-pecah terdengar suara erangan lirih, seperti suara seseorang yang sedang tersedak oleh kesedihan abadi. Dini ingin berteriak, tapi suara itu tercekat di tenggorokannya. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak, hanya bisa menatap sementara makhluk mengerikan itu mulai bergerak perlahan. Dengan langkah-langkah kecil dan tertatih-tatih, wanita itu mendekat ke arahnya. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak darah di lantai kayu yang dingin. Tangannya terulur ke depan, telapak tangannya keriput. Kuku-kukunya panjang dan hitam, tampak seperti cakar yang siap merobek kulit siapa saja yang berani mendekat. Mata Dini membulat ketakutan saat jarak mereka semakin dekat. Bau anyir darah bercampur dengan aroma busuk tanah basah menyeruak, membuatnya ingin muntah. Sosok itu kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Wajahnya yang pucat dan hancur perlahan terlihat lebih jelas. Dari sela-sela rambut yang kusut, Dini bisa melihat mulutnya terbuka sedikit, menampakkan deretan gigi yang patah-patah dan penuh dengan darah hitam pekat. Wanita itu mengeluarkan suara yang menyerupai ratapan pilu, seolah-olah memanggil namanya. Dini. Suaranya terdengar terdistorsi, seakan datang dari dua tempat yang berbeda sekaligus. Dari sudut kamar dan dari dasar neraka yang kelam. Sosok itu semakin mendekat. Tangannya yang kurus kini hanya berjarak beberapa inci dari wajah Dini. Jari-jari dingin itu bergerak perlahan, seolah ingin menyentuh pipinya. Tiba-tiba Dini merasakan hawa dingin menusuk di telinganya. Nafas wanita itu kini terasa di wajahnya. Mata wanita tersebut menatapnya tajam, penuh dengan dendam dan amarah yang tak terucapkan. Kemudian, perlahan-lahan, sosok itu mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Begitu dekat, hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Dini bisa melihat dengan jelas luka menganga di leher wanita itu, seolah-olah ada seseorang yang telah menggoroknya sampai hampir putus. Darah segar merembes keluar, menetes satu persatu ke lantai, mengeluarkan bunyi tik-tik yang terdengar begitu nyata di kesunyian malam dalam lantai kayu. Aroma busuk darah bercampur dengan bau amis memenuhi ruangan, membuat Dini nyaris pingsan. Saat itu, wanita tersebut tersenyum. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Dan dari dalam mulutnya yang menganga, keluarlah suara tawa rendah yang mengerikan. Tawa itu semakin lama semakin keras, menggema di seluruh ruangan. Tawa yang terdengar seperti gabungan dari tangisan bayi, tawa orang gila, dan raungan makhluk tak dikenal. Tawa itu menusuk gendang telinga Dini, membuatnya ingin berlari keluar dari kamarnya dan ingin menyudahi dinas ini. Namun tubuhnya masih kaku, tak mampu bergerak. Wanita itu perlahan mendekatkan wajahnya ke wajah Dini lagi. Matanya yang gelap kini menatap langsung ke dalam mata Dini, seolah-olah ingin menelan seluruh jiwanya. Tangannya yang kurus dan berdarah mulai menggapai pipi Dini, dan tepat saat kuku hitam itu hampir menyentuh kulitnya, sebuah suara menggema dari luar. Bismillahirrahmanirrahim. Suara lantunan ayat suci dari luar pondok mengalun pelan, namun begitu kuat. Sosok wanita itu tersentak, tubuhnya gemetar hebat. Mulutnya yang terbuka menjerit tanpa suara, sementara tubuhnya perlahan mulai berasap, seolah-olah terbakar dari dalam. Dini menahan nafas, matanya terbelalak saat melihat kulit wanita itu mulai meleleh, seperti lilin yang mencair. Sosok wanita itu mendadak mundur, mengerang tanpa suara, lalu tubuhnya hancur menjadi serpihan-serpihan bayangan hitam yang tersedot ke dalam lantai, berupa asap hitam yang tebal. Darah yang menggenang di lantai lenyap bersamaan dengan menghilangnya asap tersebut. Dan hanya dalam sekejap, kamar itu kembali sunyi. Tak ada jejak dari kehadiran makhluk mengerikan tadi, kecuali rasa takut yang masih menancap di hati Dini. Dini terduduk lemas di atas tempat tidurnya. Tubuhnya gemetar hebat, nafasnya tersengal-sengal. Ia memegang dadanya yang terasa begitu sesak, berusaha menenangkan diri. Di luar pondok, suara lantunan ayat suci masih terdengar samar-samar. Dini berjalan ke jendela dengan langkah terhuyung, dan ketika melihat keluar, ia melihat sosok kepala dusun, seorang pria tua dengan janggut putih, sedang berjalan perlahan di sekitar pondoknya sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran.
Kepala dusun berhenti, menoleh ke arah pondok, dan dari kejauhan ia menatap Dini dengan pandangan penuh pengertian. Ia mengangguk kecil, seolah ingin memberi isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetaplah berdinas di dusun ini. Namun Dini tahu ini baru permulaan. Teror malam ini hanyalah teror berantai dari serangkaian teror yang lebih mengerikan yang menantinya di dusun terpencil ini. Malam berikutnya, ketika angin dingin berhembus menusuk tulang, Dini merasa tubuhnya lemas dan tak berdaya. Matanya terasa berat, dan meskipun ia mencoba untuk tetap terjaga, rasa kantuk yang aneh seakan memaksa kelopak matanya tertutup perlahan. Ia terbaring di tempat tidurnya. Jantungnya berdebar tidak karuan, seolah tubuhnya memberikan peringatan akan sesuatu yang buruk. Ketika akhirnya ia terlelap, alam mimpi menariknya dengan cepat ke dalam pusaran kegelapan. Dini berdiri di tengah hutan lebat yang tak ia kenali. Pohon-pohon besar menjulang tinggi. Cabang-cabangnya membentuk bayangan menyerupai cakar yang hendak menerkam siapa saja yang mendekat. Suasana hutan itu penuh dengan kabut tebal dan tak ada satupun suara binatang malam terdengar. Hanya sunyi yang begitu mencekam. Lalu perlahan dari balik kabut muncul dua sosok yang membuat darahnya berdesir. Pak Darto dan Bu Sri. Pak Darto berdiri tegap dengan mata menyipit dan senyum tipis yang tampak sinis. Di sampingnya Bu Sri mengangkat sebelah tangan, melambaikan jemarinya yang kurus ke arah Dini. Jemari itu seperti tulang tanpa daging, menghitam dan kuku-kukunya memanjang. Senyuman lebar menghiasi wajah tuanya, memperlihatkan gigi-gigi kuning yang berjajar tak beraturan. Ketika mulutnya terbuka, suara tawa rendah keluar, menggema di seluruh hutan. Dini. Suara itu memanggil namanya berulang kali. Kesini, kesini. Dini merasa tubuhnya menegang. Kakinya ingin bergerak mundur, tapi seolah terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka semakin mendekat. Wajah Bu Sri kini tampak lebih jelas di bawah remang sinar bulan yang tersembunyi di balik dedaunan hutan. Matanya yang kelam menatap Dini penuh amarah. Dari dalam matanya yang hitam legam, darah mengalir seperti air mata, mengotori pipinya yang keriput. Dini. Suara tawa itu terdengar lagi, lebih keras kali ini. Bu Sri dan Pak Darto perlahan mengulurkan tangan ke arahnya. Jemari mereka tampak memanjang, seperti ranting-ranting pohon yang menjalar ingin mencekiknya. Tapi yang lebih mengerikan adalah sesuatu yang muncul di sekitar mereka. Bayangan hitam bergeliat di tanah, merayap pelan seperti kumpulan ular yang baru bangkit dari tidurnya. Satu persatu ular-ular hitam dengan sisik mengkilap keluar dari bayangan kaki Bu Sri. Lidah bercabang mereka menjulur keluar, mendesis. Sementara mata merah mereka menatap Dini penuh ancaman. Ular-ular itu bergerak, melilit-lilit tubuhnya, membelit erat hingga nafasnya sesak. Kepalanya pening, tubuhnya gemetar, bergetar, tapi tak bisa bergerak sedikit pun. Dini hanya bisa merasakan kengerian yang luar biasa saat ia dikelilingi oleh makhluk-makhluk berbisa yang berdesis dengan nada yang menyerupai suara tertawa. Bu Sri berbisik, wajahnya semakin dekat dengan wajah Dini. Bau anyir dan busuk menguar dari mulutnya, membuat Dini hampir muntah. Jangan rusak tatanan di dusun ini. Dini berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia merasakan tekanan yang semakin kuat di dadanya. Seolah-olah ular itu mulai menelusup masuk ke dalam tubuh, menyusup melalui setiap pori-porinya. Rasa nyeri yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh, hingga pandangannya mengabur. Tepat ketika rasa sakit itu hampir membuatnya pingsan, suara tawa itu berhenti. Ular-ular di tubuhnya menghilang begitu saja, seperti debu yang tertiup angin. Ia mendongak, dan yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Bu Sri membuka mulutnya perlahan, dan dari dalam mulutnya yang hitam keluarlah seekor ular yang jauh lebih besar. Tubuhnya penuh dengan sisik tajam. Matanya merah menyala seperti bara api. Ular itu merayap keluar, menjulurkan lidahnya, lalu mendesis tepat di depan wajah Dini. Ular itu tak hanya satu, melainkan puluhan, bahkan ratusan ular keluar dari mulut Bu Sri melata dan membelit tubuh Dini. Desisan mereka seakan menutup seluruh alam mimpi, memekakan telinga Dini. Ular-ular itu melilit tubuhnya dengan begitu erat hingga Dini merasa tulang-tulangnya hampir remuk.
Mata ular yang menyala-nyala kini memenuhi pandangannya. Dan tiba-tiba satu di antara ular itu membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan deretan taring yang tajam. Ular itu menerjang ke arah wajah Dini dan... "Dini!" Suara keras menggelegar memecah kegelapan. Dini tersentak bangun dari tidurnya. Tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya tersengal-sengal. Ia terbaring di tempat tidurnya. Tapi rasa sakit dan lilitan ular dalam mimpi masih terasa nyata di tubuhnya. Dini memegang dadanya. Jantungnya berdegup tak karuan. Namun yang lebih mengejutkan, di tubuhnya, tepat di pergelangan tangan kirinya, ada bekas merah seperti lingkaran melingkar yang menyerupai lilitan ular. Bekas itu tidak ada sebelumnya. Dini terdiam, bulu kuduknya berdiri. Di tempat lain jauh dari dusun terpencil itu, Paman Surya terbangun dari tidurnya. Malam itu firasat buruk menghantuinya. Ia melihat mimpi yang serupa mimpi tentang Dini, keponakannya yang dikelilingi oleh puluhan ular hitam yang merayap dari mulut seorang wanita tua. Wanita itu, meskipun ia tak mengenalnya, memiliki aura jahat yang mengerikan. Pak Surya bangkit dari tempat tidurnya. Tubuhnya gemetar. Ia segera meraih tasbih di samping ranjangnya dan berdoa. Sebagai seorang ahli hikmah yang memahami dunia gaib, ia tahu bahwa mimpi ini bukanlah sekedar bunga tidur. Ini adalah peringatan. Sesuatu yang mengerikan sedang mengincar keponakannya di dusun terpencil itu. Ya Allah, lindungilah Dini dari segala kejahatan makhlukmu yang tak terlihat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gumamnya sambil terus melafalkan doa perlindungan. Ia tahu ia tak bisa tinggal diam. Keponakannya dalam bahaya besar dan waktu mereka sangat terbatas. Pak Surya segera bangkit, menyiapkan segala keperluan untuk perjalanan esok hari. Ia tak peduli seberapa sulit jalannya. Ia harus segera menemui Dini. Ia harus menyelamatkan keponakannya dari cengkraman kegelapan yang mulai menyeliputi dusun itu. Malam berikutnya menjadi malam puncak terburuk bagi Dini. Angin berhembus kencang di luar, membuat jendela kayu tua berderita henti-henti. Suara-suara aneh seperti gemerisik dedaunan dan lolongan samar dari kejauhan mengisi keheningan malam. Dini meringkuk di tempat tidurnya, berusaha untuk tidur malam itu. Tapi perasaannya tak tenang, takut akan malam-malam kemarin, seolah ada sesuatu yang sedang mengintainya dari kegelapan. Pukul 2 lewat 15 menit dini hari. Tiba-tiba tubuhnya terasa kaku. Jantungnya berdegup keras dan matanya terbelalak. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Kedua tangan dan kakinya seperti dipaku ke kasur. Pikirannya panik, tapi lidahnya keluh. Dini mencoba berteriak, tapi suara itu seakan terperangkap di tenggorokannya. Ruangan menjadi semakin dingin, dan dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang mengerikan terjadi di langit-langit kamarnya. Bayangan hitam perlahan membentuk pusaran di atas kepalanya, seperti asap pekat yang bergerak melawan gravitasi. Bayangan itu mulai memadat dan berubah wujud menjadi sosok yang sangat dikenal Dini. Wajah Busri lagi. Wajah itu menggantung terbalik dengan mata yang menyala merah seperti bara api. Wajah yang biasanya dihiasi senyuman sinis itu kini berubah menjadi ekspresi kemarahan yang luar biasa. "Pergi dari sini, atau kau akan mati!" desisnya dengan suara mendesis seperti suara reptil. Dini ingin menjerit, tetapi hanya bisa merasakan nafasnya terputus-putus. Ia memejamkan mata, berharap ini semuanya mimpi. Namun ketika ia membuka mata lagi, kengerian itu semakin nyata. Busri menunduk lebih dekat, dan dari mulutnya yang menyeringai lebar, muncul sesuatu yang menjijikkan. Lidah bercabang yang panjang, menjulur dan bergerak-gerak seperti ular. Lidah itu hampir menyentuh wajah Dini, membuatnya merinding ketakutan. Matanya semakin terbelalak ketika sosok itu perlahan merayap turun dari langit-langit, mendekat ke tubuhnya yang tak bisa bergerak. Kemudian tangan kurus nan dingin itu terulur, jari-jarinya panjang dan runcing, kukunya hitam seperti arang. Dengan gerakan perlahan, tangan itu melingkar di leher Dini. Cengkramannya begitu kuat, seakan baja dingin melilit tenggorokannya. Dini mencoba menggeliat, tapi sia-sia. Semakin ia melawan, semakin kuat cengkraman itu. Dingin menusuk lehernya, dan pandangannya mulai kabur. "Astagfirullah, tolong!" batinnya berdoa, meski suaranya tak bisa keluar. Busri menyeringai, memperlihatkan deretan gigi-gigi tajamnya.
Kau pikir kau bisa melawan kami? Kali ini kau tak akan pernah bisa lolos, anak bodoh. Mata Dini semakin berat, nafasnya semakin tipis, seolah diambang kematian. Ia bisa merasakan hidupnya terhisap keluar dari tubuhnya, sedikit demi sedikit. Tapi tepat saat itu, terdengar suara dentuman keras dari luar. Pintu rumah Dini terbuka dengan kasar, dan cahaya terang menyinari ruangan seperti kilat yang menyilaukan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Suara itu bergema seperti halilintar. Dalam sekejap, bayangan Busri menjerit keras. Suaranya melengking hingga memekakkan telinga. Tubuh hitamnya bergetar hebat, cengkramannya di leher Dini terlepas, dan sosok itu mundur dengan panik. Asap hitam mengepul dari sekujur tubuhnya, perlahan hancur dan terurai menjadi serpihan abu yang berputar di udara. Dengan teriakan terakhir yang penuh kebencian, bayangan itu menghilang, lenyap tanpa jejak. Dini terbaring lemas, terengah-engah di tempat tidurnya. Ruangan kini terang benderang, dipenuhi oleh aura hangat dan menenangkan. Dini menoleh, dan di ambang pintu berdiri sosok pamannya, Paman Surya. Wajahnya penuh kekhawatiran namun tegas. Paman Surya seorang lelaki parubaya dengan wajah yang tampak bijaksana dan berwibawa, membawa sebilah tongkat kecil yang dihiasi ukiran ayat-ayat Al-Quran di tangan kanannya. "Paman," Dini berbisik lemah. Paman Surya segera mendekat dan membantu Dini duduk. Ia meraih botol kecil air putih dari tasnya, lalu menuangkannya ke segelas air. "Minum ini. Baca basmalah terlebih dahulu." Dengan tangan gemetar, Dini meminum air yang diberikan oleh pamannya. Begitu tetesan pertama menyentuh lidahnya, tubuhnya terasa lebih ringan, seolah-olah beban yang menindihnya selama ini terangkat, digantikan oleh kesejukan yang menenangkan. "Masya Allah, kenapa ini semua terjadi, Paman?" Sosok itu mencoba menguasai tubuhmu dan menghancurkan mentalmu, Dini. Tapi alhamdulillah, kita masih diberi perlindungan oleh Allah. Paman sudah merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, jadi Paman datang secepatnya. Dini terdiam, masih terguncang oleh kejadian yang baru saja dialaminya. Ia memegangi lehernya yang masih terasa dingin, bekas cengkraman tadi, seakan meninggalkan jejak yang tak kasat mata. "Paman, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu kenapa mereka begitu ingin aku pergi dari dusun ini." Paman Surya menatap keponakannya dengan lembut, tetapi ada ketegasan dalam sorot matanya. "Dini, sebaiknya kamu pulang saja. Semoga kamu bisa ditempatkan di kota kembali. Ini tidak baik untukmu. Mereka tahu bahwa kehadiranmu membawa perubahan, sesuatu yang mengancam mereka. Demi keselamatanmu, lebih baik kita tinggalkan tempat ini." Dini mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Ia telah memutuskan untuk meninggalkan dusun itu dan kembali ke kota. Tetapi meski tubuhnya telah pergi dari sana, jiwanya masih terikat oleh perasaan tidak tenang. Paman Surya pun tahu dan mengambil tindakan untuk meruqyah Dini dan juga meruqyah tempat di mana Dini tinggal sekarang, agar bisa memutus energi negatif yang masih mengikat Dini dari dusun tersebut. "Paman tidak hanya membersihkan energimu, tapi juga mematahkan semua serangan mereka kepadamu, Dini," jawab Paman Surya dengan tenang. Setiap kali doa dibacakan, bayangan hitam yang biasanya bersembunyi di sudut-sudut ruangan tampak bergerak gelisah, seakan berusaha melawan kekuatan yang lebih besar dari bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Paman Surya. "Semua energi jahat yang mereka kirimkan selama ini padamu, Paman kembalikan kepada pemiliknya sesuai hukum alam. Siapa yang menanam, dia pula yang akan menuai." Dini hanya bisa mengangguk pelan, sementara ia melihat Paman Surya terus merapalkan doa-doa hingga subuh hampir tiba. Ketika matahari mulai menyemburatkan sinarnya yang pertama, Paman Surya menutup ritualnya dengan doa panjang, diikuti amin oleh kedua orang tuanya Dini, memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Energi di rumah itu berubah drastis, dari yang tadinya gelap dan menyesakan, kini terasa lebih damai dan menenangkan. "Gimana Surya? Apakah Dini sekarang baik-baik saja? Sudah selesaikah?" "Insya Allah Bang, semuanya sudah selesai," kata Paman Surya, menjawab bapaknya Dini. Dan setelah proses ruqyah yang dilakukan oleh Paman Surya, keesokan paginya, sesuai dugaan Paman Surya, kabar di dusun itu geger. Busri dan Pak Darto, pasangan dukun yang dikenal kuat dan ditakuti, ditemukan tewas di dalam gubuk tua di pinggir dusun. Tubuh mereka kaku dengan mata terbelalak,
seolah-olah mereka menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan di detik-detik terakhir hidup mereka. Yang lebih mengejutkan, di leher mereka tampak bekas luka seperti gigitan ular, seakan digigit dengan dalam oleh ular. Waktu berlalu, Dini mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa di kota, bekerja sebagai bidan di lingkungan baru. Beberapa minggu setelah Dini meninggalkan dusun itu, Pemda kembali menugaskan seorang bidan baru untuk menggantikannya. Seorang perempuan muda bernama Sari, penuh semangat dan antusiasme, menerima tugas ini dengan hati terbuka. Ketika Dini mendengar kabar bahwa penggantinya telah dipilih, ia merasa ada beban berat yang terangkat dari bahunya, tapi di sisi lain, ada kekhawatiran tersisa yang menggelayuti pikirannya. Dini tahu bahwa dusun itu bukan sekedar tempat terpencil. Di balik kesunyian hutan dan ketenangan yang tampak dari luar, ada misteri gelap yang sudah hilang. Ya, meski serangan Bu Sri dan Pak Darto sudah berakhir, dipatahkan oleh Paman Surya, mungkin saja arwah mereka masih gentayangan. Tapi jangan terjadilah, kasihan Sari. Oleh karena itu, sebelum Sari resmi bertugas, Dini memutuskan untuk menemui bidan muda itu dan memberikan pesan terakhir. Di sebuah kafe kecil di kota, dekat dengan dinasnya yang baru, Dini bertemu dengan Sari. Dengan senyum ramah dan wajah penuh semangat, mengulurkan tangan pada Dini. "Senang bertemu denganmu, Mbak Dini. Saya sudah dengar banyak tentang kerja keras Mbak Dini di dusun itu. Saya berharap bisa meneruskan tugas ini dengan baik," ucap Sari dengan sopan. "Senang bertemu denganmu juga, Sari. Kau bidan yang hebat, aku yakin itu. Tapi sebelum kau kesana, aku ingin memberi beberapa nasihat buatmu." Sari mengangguk dengan penuh perhatian. "Tentu Mbak, apapun nasihat Mbak akan sangat membantu." Dini menghela nafas, menatap lurus ke mata Sari. "Dusun itu memang indah dan penduduknya ramah. Tapi kau harus ingat, Sari, tempat itu punya sejarah kelam. Sebelumnya ada pasangan dukun yang sangat kuat, Bu Sri dan Pak Darto, yang mencoba menyakitiku karena aku dianggap mengganggu praktik mereka. Mereka menggunakan santet dan ilmu hitam untuk menyerangku. Tapi untungnya, Paman Surya, pamanku, seorang ahli hikmah yang sangat kuat, berhasil mematahkan semua serangan mereka." Sari mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih atas peringatannya, Mbak. Aku akan selalu mengingatnya. Semoga mereka tidak akan kembali." Dini tersenyum kembali, merasa sedikit lega. "Iya, kau akan baik-baik saja, Sari. Dusun itu butuh seseorang sepertimu. Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk menghubungiku atau Paman Surya. Kau tidak sendirian." Sari menepuk punggung tangan Dini, menunjukkan rasa terima kasihnya. "Aku akan ingat itu, Mbak. Terima kasih banyak." Saat mereka berpisah, Dini hanya bisa berharap bahwa pesan yang ia berikan cukup untuk melindungi bidan muda itu. Dusun itu memang lebih tenang sekarang, tetapi siapa yang tahu, dunia gaib tidak selalu bisa ditebak, dan arwah yang menyimpan dendam seringkali sulit untuk benar-benar dipadamkan. Yang bisa Dini lakukan hanyalah berharap bahwa Sari akan kuat dan tak mudah menyerah. Dengan perasaan bercampur antara lega dan khawatir, Dini menatap ke arah dusun dari kejauhan, seakan mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini benar-benar telah berakhir. Aku sudah memberikan peringatanku. Semoga Sari akan baik-baik saja," gumam Dini pada dirinya sendiri sebelum melangkah pergi, meninggalkan masa lalu yang kini menjadi bagian dari sejarah hidupnya. Dan kisah ini pun selesai. Semoga Sari baik-baik saja ya. Nantikan kisah terbaru di Tony FS ya, di hari berikutnya. Selamat malam minggu untuk waktu Indonesia Barat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di Tony FS.